Edisi kali ini kita akan membicarakan tentang doa yang dibaca ketika ada dedengkot atau pimpinan aliran sesat meninggal. Misalnya ada tokoh Wahabi, tokoh radikal meninggal, apa doa yang dibaca? Karangan Ibnu Sunni, muridnya Imam An-Nasai. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW, lalu aku berkata, ya Rasulullah, Allah Azza wa Jal telah membunuh Abu Jahal. Abu Jahal dah mati. Lalu beliau SAW berkata, alhamdulillah, bersyukur alhamdulillah yang telah menolong hambanya dan memenangkan agamanya. Alhamdulillah alladzi nasara abdah wa a'azza dinah. Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar An-Nawawiyah. Bacaan ini dibaca ketika ada musuh Islam meninggal. Siapa musuh Islam? Qauluhu babu ma yaquluhu idza balaghahu mautu aduwil Islam ay minal kuffar awil khawarij aw ghairihim min arbabil ibtida' al-mufsidina lid-din. Ini Imam Ibnu Allan dalam Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah Al-Adhkar An-Nawawiyah juz 4 halaman 88. Perkataan beliau Imam Nawawi bab ini menjelaskan apa yang dikatakan ketika mendengar musuh Islam meninggal. Siapa musuh Islam? Yaitu orang-orang kafir atau orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij ya, atau selain mereka dari pengikut aliran bid'ah, aliran sesat yang merusak agama seperti Wahabi. Artinya ketika ada tokoh Wahabi meninggal, doanya ya tadi itu, alhamdulillah alladzi nasara abadah wa a'azza dinah. Ini keterangan Imam Ibnu Allan dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah Al-Adhkar An-Nawawiyah. Kalau mereka meninggal, apa kita perlu takziah, mendatangi jenazahnya? Imam Al-Baihaqi berkata dalam kitabnya Babun Nahyi am Mujalasati Ahlil Bid'ah an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qadariyah majusu hadhil ummah in maridu fala ta'uduhum wa immatu fala tashhaduhum. Al-Baihaqi kitab Al-I'tiqad halaman 236. Bab mengenai larangan duduk-duduk dengan ahli bid'ah. Enggak perlu duduk-duduk sama mereka. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, golongan Qadariyah itu kaum majusi umat ini. Jika mereka sakit, jangan kamu jenguk. Dan jika mati, jangan kamu saksikan. Kamu gak perlu datang takziah ke sana. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia seorang ustadz, seorang ulama Indonesia dari kalangan manhaj salaf, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullah rahmatan wasi'atan, meninggal di hari Kamis kemarin. Tapi ala kulli hal kita lihat, kita saksikan ada video dari seorang pemuka agama
dari seorang kiai besar dari kalangan Nahdlatul Ulama, dari seorang yang dijadikan panutan hampir dari kebanyakan kaum muslimin dari kalangan Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Idrus Ramli, yang kita dengar bersama menyampaikan hadis dari Imam Nawawi ya di dalam kitab Al-Azkar. Kita tahu hadis ini benar. Kita lihat bagaimana hadis ini adalah hadis sahih, namun tidak tepat jika dinisbatkan untuk Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah rahmatan wasi'atan. Salah penisbatan, ini nggak tepat. Karena disebutkan di dalam penyampaian dari Kiai Haji Idrus Ramli ini, hampir tanpa disadari seakan-akan Ustadz Yazid ini sama dengan Abu Jahal. Subhanallah. Ini seperti pisau ya yang digunakan tidak sesuai dengan tepatnya. Ini bahaya. Ini bisa menjadi pemecah belah umat. Ini bisa menjadi mengganggu kerukunan kaum muslimin. Ini jadi pemecah belah. Atau bisa kita katakan seorang Idrus Ramli ini adalah seorang takfiri Indonesia. Karena pernyataannya, karena penisbatan yang salah dengan ditujukan seorang Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah rahmatan wasi'atan, yang disamakan dengan Abu Jahal, yang kita tahu bagaimana sosok Abu Jahal, yang Rasulullah katakan Abu Jahal ini adalah Fir'aun di zamannya Nabi Muhammad SAW. Yang kita tahu bagaimana Abu Jahal seorang jahat, seorang bengis, seorang perusak agama, seorang pemecah belah. Kita tahu bagaimana Abu Jahal yang membunuh seorang wanita bernama Sumayyah binti Khalad, yang ditusuk kemaluannya. Bahkan Sumayyah disebut sebagai wanita pertama kali yang mati syahid di dalam Islam. Kita tahu bagaimana Abu Jahal yang juga merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW di hadapan para pemuka Quraisy yang saat itu ada di Darun Nadwa. Kita tahu bagaimana Abu Jahal yang juga masuk dalam daftar nama seorang yang didoakan mati dalam keadaan binasa oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya Allah kabulkan Nabi Muhammad. Abu Jahal mati di dalam perang Badar. Muawid sama Mu'adz, seorang remaja dalam perang Badar, bertanya dengan Abdurrahman ibn Auf, "Ya paman, di mana sosok Abu Jahal yang sering menghina Nabi?" Kemudian ditunjuk orangnya tuh. Subhanallah, dua remaja yang sangat pemberani masuk ke benteng pertahanan musuh, kemudian membunuh Abu Jahal sampai jatuh tersungkur. Sampai akhirnya Abu Jahal bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mendatangi Abu Jahal dalam kondisi tersungkur. Abu Jahal masih bangga bahwasanya posisinya menang. Kemudian dipenggallah kepalanya Abu Jahal, dibawa ke hadapan Nabi. Ya, selain itu dipotong telinganya Abu Jahal. Ini sebuah gambaran kisos. Karena dulu Ibnu Mas'ud pernah dipotong telinganya sama Abu Jahal. Plus Ibnu Mas'ud mendapatkan kepalanya Abu Jahal diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya ingin kami sampaikan bahwasanya tidak tepat seorang Idrus Ramli menempatkan atau menisbatkan hadis yang kita tahu, yang kita baca tadi ya, yang disampaikan sama Idrus Ramli dari Imam Nawawi, ini disamakan dengan sosok Abu Jahal. Dianggap Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah rahmatan wasi'atan ini sebagai seorang perusak agama, seorang pemecah belah. Justru Idrus Ramli lah yang kita katakan seorang pemecah belah dan mengganggu kerukunan umat Islam yang saat ini sedang bergandengan tangan. Paling tidak itu yang kita ingin sampaikan untuk kaum muslimin, bahwasanya tidak tepat
Hadis ini dinisbatkan untuk Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, karena sangat beda sekali sosok Ustadz Yazid dengan sosok Abu Jahal yang mati binasa, mati hina, bahkan dia ditempatkan di dalam neraka jahanam. Kita pun nggak tahu di mana Allah akan tempatkan kita, namun kita boleh berdoa agar Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah, dan di akhir hayat kita dimudahkan Allah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sebagaimana hadis Nabi yang mulia, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan di akhir hayatnya dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Kita tahu pada saat mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini tidak sampai kena kedua bibir kita. Kenapa? Ternyata ini akan mudah diucapkan di saat sakaratul maut. Karena pada saat sakaratul maut biasanya bibir ini dibikin keluh, namun kalimat la ilaha illallah akan mudah terucap bagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.